Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilna Naila Hasna, absen 20, akan menjelaskan tentang komputasi dan teori komputasional. Apa itu komputasi? Komputasi adalah cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma, yakni ilmu komputer yang berpadu pada ilmu matematika. Data input adalah suatu kegiatan memasukkan atau program yang akan diproses di dalam komputer. Sedangkan algoritma adalah langkah-langkah sistematis yang akan memecahkan suatu permasalahan. Teori komputasi atau computational thinking. A. Teori otomata. Teori ini mengenai mesin-mesin abstrak dengan teori bahasa formal. Hal yang berkaitan dengan teori otomata adalah grammar. Grammar dalam teori otomata adalah bentuk abstrak yang digunakan membangkitkan suatu kalimat otomata dengan berdasarkan aturan tertentu. Salah satu contoh teori otomata adalah mesin karaoke. Untuk menyalakan mesinnya dibutuhkan beberapa koin untuk memasukkan ke dalam mesin tersebut. B. Teori komputabilitas. Teori ini bertujuan memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada model komputasi teoritis. Teori ini juga mengklasifikasikan persoalan yang dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. C. Teori kompleksitas. Teori ini mengklasifikasikan persoalan mudah atau persoalan sulit. Model teori kompleksitas paling umum dipelajari adalah mesin Turing, yakni komputer pribadi dengan kapasitas memori tak terhingga, namun hanya dapat diakses pada bagian-bagian terpisah. 3. Pengertian berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti komputer menyelesaikan suatu permasalahan secara efektif. Berpikir komputasional bukan berarti berpikir seperti komputer, tetapi computational thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif seperti para ilmuwan komputer. Pemikiran komputasional terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, formulasi masalah atau abstraksi. Yang kedua, mengekspresikan solusi atau otomatisasi. Yang ketiga, mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah dengan menggunakan komputer atau perangkat lainnya. Maksudnya di sini adalah kita memformulasikan permasalahan tersebut dengan menggunakan komputer atau alat semacamnya. 2. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisis data. Logika merupakan sarana untuk berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi suatu simulasi atau model. Maksudnya di sini, proses ini merupakan proses pemusatan perhatian kepada karakteristik penting dari objek tersebut dan proses penyaringan karakteristik yang tidak diinginkan dari objek tersebut. 4. Mampu melakukan otomatisasi solusi dengan cara berpikir algoritma. Berpikir secara komputasional ini secara tidak langsung membuat kita menjadi lebih teliti dalam menganalisis masalah dan membuat kita mempersingkat waktu dalam pengerjaan suatu masalah. 5. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai macam langkah atau cara dan bersumber daya yang efektif dan efisien. 6. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah. Dari karakteristik yang saya sebutkan tadi, ada beberapa karakteristik yang lainnya. 1. Identifikasi. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan,
serta mencatat data dan informasi. Fungsi dari identifikasi adalah untuk mengetahui masalah yang terjadi. B. Analisis. Analisis merupakan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah dan digabungkan kembali sehingga dapat ditarik kesimpulannya. C. Implementasi solusi. Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau tindakan yang telah disusun secara matang dan terperinci. 5. Metode berpikir komputasional atau computational thinking. A. Dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu proses dalam computational thinking yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Atau dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses, masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga tugas-tugas menjadi mudah dikelola. B. Pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Pengenalan pola dibagi menjadi 3, yaitu sintaks, statistik, dan jaringan saraf tiruan. C. Abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Abstraksi mengacu pada pemfokusan informasi penting saja. Dalam abstraksi, fokus utamanya pada karakteristik umum yang ada pada setiap elemen, bukan detail spesifik. D. Algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Algorithm design adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Ada 3 cara yang digunakan dalam menuliskan algoritma, yaitu 1. Kalimat deskriptif. Penulisan algoritma dengan cara ini dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif tersusun oleh 3 bagian utama, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. 2. Flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Penulisan algoritma dengan cara flowchart dilakukan dengan cara menggunakan simbol. 3. Pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Biasanya, pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada cara penulisan algoritma sebelumnya. Agar notasi pseudocode dapat dipahami oleh komputer, harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer tertentu. Oleh karena itu, pseudocode ini dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Tetapi, untuk memudahkan translasi ke dalam bahasa pemrograman, disarankan untuk menggunakan keyword yang umum digunakan, seperti if, then, while, do, else, repeat, for, dan lainnya. Penerapan berpikir komputasional. Dengan berpikir secara komputasional, kita mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengimplementasi solusi dengan berbagai kombinasi ataupun langkah, dan juga membuat sumber daya kita menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari ialah mencuci pakaian. Berikut adalah langkah-langkah mencuci pakaian berdasarkan pemikiran komputasional sebagai berikut. Yang pertama adalah dekomposisi. Dimulai dari dekomposisi, kita akan menentukan dan baru mengelompokkan apa saja proses yang akan dihadapi, seperti menyiapkan anger, kemudian memisahkan pakaian
pakaian tersebut berdasarkan jenisnya, lalu menyiapkan ember dan alat cucinya, serta proses mencucinya, kemudian menjemurnya. 2. Pengenalan pola. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan pola. Kita akan melihat kembali pakaian yang akan dicuci pada saat memilah pakaian sebelumnya. Kita akan menemukan banyak jenis pakaian yang menunjukkan bahwa ia layak untuk dicuci atau tidak. Dan di sini juga kita akan memprediksi seberapa banyak deterjen yang akan kita gunakan dan juga air yang akan kita butuhkan. Yang ketiga adalah abstraksi. Dilanjutkan dengan abstraksi. Setelah kita memilih pakaian mana yang kotor, kita akan melanjutkannya dengan mengidentifikasikan pakaian tersebut menurut tingkat kekotorannya dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian yang berbeda warna tidak terkena luntur. Yang keempat adalah algoritma. Diakhiri dengan algoritma. Setelah kita melakukan semua langkah-langkah di atas, kita akan mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian tersebut, yang dimulai dari memisahkan pakaian kotor, kemudian menyiapkan alat cucinya, lalu proses mencucinya, memerasnya, dan yang terakhir adalah menjemurnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.